Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan praktikum untuk latihan jurnal modul 4, 5 dan 6. Nah, yang pertama ini kan kita modul 5 dulu yaitu DP. Di modul DP ini nanti ada paket file tracer yang kita butuhkan. Nah, bisa di-download dulu melalui link Google Drive ini. Kemudian nanti untuk mengerjakan soal-soal ini kalian bisa cek di di filenya itu ada nama filenya itu UDP trash 5 kalau nggak salah. Nah itu kalian bisa pilih. Jadi pilih yang bentar biar aku buka dulu. Kalian bisa pilih yang UDP WhatsApp trash ini. Ini nanti kalian buka di WhatsApp-nya. Nah terus aku akan jelasin gimana sih cara jawabnya untuk soal-soal ini. Nah ini sebenarnya di dialog ini ada beberapa perubahan dari file yang di PDF ini. Soalnya menurutku ada yang beberapa soalnya agak susah. Jadi aku ganti aja, yaitu nomor 4 dan 5, nanti aku jelasin. Jadi mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1 itu kan diminta untuk pilih satu paket UDP yang terdapat pada kelas Anda. Ini kan kami nanti bakal pakai yang paket nomor 1 dan 2. Jadi nanti kalian mungkin bisa pakai di 3 dan 4 atau seterusnya lagi. Lalu diminta untuk berapa banyak field yang terdapat pada header UDP. Sebutkan nama-nama field yang Anda temukan. Nah itu untuk mencarinya, itu kan bisa aja klik paket yang nomor 1 atau 2. Ini aku pakai nomor 1, nanti yang untuk yang nomor 2 aku pakai untuk nomor 7. Nah, ini nomor 1. Ini kan kalian bisa lihat di sini, di user via diagram protokol, itu yang panahnya kalian klik aja. Nanti dia bakal muncul detail-detail seperti source port, destination, length, sama checksum. Itu yang kemarin sudah kita pelajari, yang kita sudah pelajari. Di situ kalian bisa lihat ada 4 field ya berarti ya. Ada source port, destination port, length, sama checksum. Checksum masing-masing field ini kan ditanya nanti kan di nomor 1 udah tuh jawabannya itu 4 itu. Nanti berikutnya di nomor 2 ini diminta untuk perhatikan paket informasi konten field ini berapa panjang bytes dalam satuan byte-nya untuk masing-masing field tersebut pada header DP yang tadi. Nah itu cara lihatnya juga kalian bisa klik misalnya source itu di bagian bawahnya tuh ada terdapat source port ini berapa byte sih, misalnya kayak source port ini ada 2 bytes. Jadi nanti kalian bisa cek satu-satu, misalnya destination port ada 2, length juga ada 2 nih, berikutnya ada checksum itu 2. Jadi nanti kalian bisa SS, kalau yang satu tuh SS saja field yang 4 tadi, kalau yang nomor 2 tuh kalian bisa SS yang bagian masing-masing field itu kalian tunjukin berapa byte yang ada di field tersebut. Lalu kalian kasih penjelasan misalnya source ada berapa byte dan lain-lainnya. Nah berikutnya nilai yang tertera pada lens yang menyatakan nilai apa. Nah ini kan bisa lihat yang sini di WhatsApp. Nah di sini kan tertulis lensnya 51. Nah ini hasilnya dari mana? Nah hasilnya itu dari 4 field ini. Ini kan ada 4 field nih, masing-masing 2 byte. Terus dikurangi dengan kan apa di totalnya 4 ini, 2 kali 4 8, ada 8 byte, dikurang dengan ditambah dengan UDP payload ini, ada 43 byte. Jadi 8 tambah 43 itu sama dengan 51. Nah jadi kalian bisa nanti access ini, lengthnya ada 51, lalu kalian nanti di penjelasannya bisa kalian tulis 51 itu dapatnya dari mana. Nah kalian bisa jelasin di nomor 3 ini, berarti nanti 8 tambah 43 sama dengan 51 gitu jawabnya. Terus berikutnya, berapa jumlah byte UDP payload yang dibawa pada paket tersebut. Nah ini kalian juga bisa cek lagi di WhatsApp. Berapa sih apa tadi berapa jumlah byte UDP payloadnya. Nah itu untuk paket nomor untuk paket nomor 1 ini bisa kalian lihat UDP yang payload ini buat itu 43. Nah paket lain itu juga biasanya bisa beda-beda dia. Bisa beda-beda. Jadi nanti kalian bisa jelasin kalau UDP payload yang pada paket ini ada 43. Kalian bisa SS bagian payloadnya ada berapa, 43 byte, baru kalian kasih penjelasan di bawah.
Berikutnya yang 05 ini hasil kemarin sudah dijelasin juga kan ya. Jadi nanti source port sama destination portnya kalian access saja. Terus kalian jelasin source portnya dari berapa sama destination portnya dari berapa. Oke, habis itu di nomor 6 ini kan diminta untuk berapa nomor protokol untuk UDP. Berikan jawaban dalam notasi heksadesimal dan desimal. Nah, ini kalian bisa cek di paket nomor satu tadi, paket selain di luar nomor paket satu tadi, di luar paket nomor satu tadi, tapi di bagian internet protokol di atasnya di datagram protokol tadi. Terus kalian bisa lihat uh, di bagian protokol ini kan di sini ada tulisan tadi. Melihat ke bagian protokol pada datagram IP yang mengandung segmen ODP. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kalau ODP-nya tuh dalam desimal ada 17. Kalau kamu lihat heksadesimal itu lihat di sini. Jadi begitu kalian klik yang ini, uh, nah itu nanti dia kan ada merah-merah di angka 11 ini. Nah itu berarti menandakan kalau dia di heksadesimal kali 11. 0 kali 11. Nah nanti kalian bisa SS bagian ini aja. Langsung SS seperti ini, menyeluruh. Baru kalian kasih penjelasan dalam bentuk desimal sama heksadesimalnya ada berapa. Lanjut untuk soal yang terakhir, periksa pasangan paket UDP di mana host Anda mengirimkan paket UDP pertama dan paket UDP kedua itu merupakan balasan dari paket UDP yang pertama. Nah itu kalian bisa lihat di WhatsApp itu, misalnya ini yang pengirimnya ini responsnya. Nanti bisa lihat aja dari query nih, ada query sama query response. Nah terus buat biar tahu mana query yang pengirim sama responsnya yang berhubungan, bisa lihat aja dari destination portnya. Ini sekarang buat penjelasannya juga, jadi akan kita jelaskan hubungan antara nomor port pada kedua paket tersebut. Jadi kalau biasanya kalau misalnya yang ini pengirim dan yang ini respon, biasanya destination portnya sama, cuma di apa di terbalik aja karena misalnya nih yang paket nomor 1 itu yang pengirim. Jadi source portnya 4372, destination portnya 53. Nah kalau respon biasanya kebalik. Nah dia pasti nanti yang source portnya 53, destination portnya 4372. Jadi nanti kalian jelasin apa kalian SS bagian kedua destination port sama source portnya, lalu nanti kalian kasih penjelasan hubungan antara kedua port tersebut itu apa gitu. Nah selanjutnya ini ada modul 6 bisa dilanjutkan oleh rekan saya si Dimas. Oke, kemudian untuk modul ke-6, modul TCP, aku mau share screen dulu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya running 2 modul. Modul yang versi Warshar, yang tadi dijelasin sama Joshua itu modul 5 tentang UDP. Sekarang untuk aku yang jelasin tentang modul 6 TCP. Jadi untuk UDP sama TCP itu adalah sama-sama protokol yang berjalan di layer transport. Nah, kemarin kan kalian ada soal tentang OSI layer ya. Kalau misalnya kalian masih ingat, OSI layer itu ada layer transport. Nah, di layer transport itu bekerja protokol UDP sama TCP. Fungsinya itu untuk melakukan transmisi data. Jadi yang mengirim itu adalah protokol UDP sama TCP. Di sini juga ada video animasi tentang OSI layer. Nanti linknya aku sertakan di grup. Kalau misal kalian mau lihat dulu penjelasan lebih lengkap tentang OSI layer. Oke. Pertama di TCP yang harus kalian ketahui adalah pengiriman paket di TCP itu dilakukan secara segmentasi atau terfragmentasi atau dipotong-potong, dipecah-pecah gitu. Jadi data yang dikirim itu nggak langsung utuh dikirim, cuman di TCP itu sebenarnya data tersebut dipotong-potong menjadi beberapa segmen. Makanya paket pengiriman TCP itu nanti di Wireshark-nya itu bakal banyak banget. Itu. Terus di
TCP juga setelah datanya terfragmentasi, nanti dia akan digabungkan kembali di namanya itu reassemble proses. Nanti juga ada contohnya di Wireshark-nya. Terus di TCP itu juga ada istilah three-way handshake atau membangun koneksi dulu antara server dan klien. Contohnya di gambar seperti ini. Nah, untuk three-way handshake itu ada 3 paket yang terlibat. Ada paket dengan flag SYN, terus ada flag SYN ACK sama flag ACK. Yang pertama dari SYN dulu, yang dikirim itu dari klien menuju server. Tandanya si klien ini ingin membangun koneksi dengan si server, makanya dikirim paket SYN. Terus server mengkonfirmasi paket SYN tersebut dengan mengirimkan SYN ACK. Jadi menandakan koneksinya itu terbangun dengan baik oleh si server. Nah, terus si klien mengirim lagi paket ACK yang menandakan bahwa dia mengkonfirmasi si koneksinya itu telah terbuat dengan baik. Seperti itu. Terus di TCP juga ada istilahnya itu congestion control. Jadi di TCP tadi kan datanya itu dikirim secara fragmentasi atau terpotong-potong seperti itu. Nah, untuk mencegah kemacetan di jaringan atau trafficnya penuh, ada istilah namanya congestion control atau pengendali kemacetan di traffic jaringan. Nah, karena TCP itu mengirim paketnya tersegmentasi, ada istilah namanya sequence number. Jadi setiap segmen datanya itu nanti diberi urutan gitulah, istilahnya urutan yang namanya sequence number. Nah, untuk sequence number-nya itu bukan 1, 2, 3, 4, tapi dihitung berdasarkan isi byte data yang dikirim di masing-masing segmen. Misal ada 10 segmen. Untuk segmen yang pertama, sequence number-nya itu 0. Terus untuk selanjutnya, sequence number-nya itu adalah byte yang dikirim setelah byte paket nomor 1. Misal untuk segmen 1 dia membawa 1000 byte data, berarti sequence number di paket yang kedua itu adalah 1001. Terus segmen kedua mengirim 1000 byte data lagi, berarti segmen ketiga nanti sequence number 3001 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena dia tersegmentasi, untuk mengatur trafficnya ada 2 fase. Yang pertama itu ada fase slow start, yang kedua fase congestion avoidance. Nah, fase slow start dia mengirimnya itu kecil-kecil dulu. Contohnya di sini ada gambarnya ya. Nah, untuk fase slow start ada juga istilah di TCP itu CWND dan RWND. CWND itu adalah jumlah data yang dikirim oleh pengirim berdasarkan kondisi jaringan. Batas jumlah data yang boleh dikirim oleh sender berdasarkan kondisi jaringan. Itu CWND. Terus ada juga namanya RWND. Itu adalah batas jumlah data yang dapat diterima oleh receiver. Nah, kalau di fase slow start, CWND-nya itu meningkat secara eksponensial. Misal untuk yang fase pertama, CWND-nya itu 1. Terus segmen kedua, CWND-nya 2. Segmen ketiga, 4. Dan seterusnya. Sampai batas threshold atau batas fase slow start-nya itu berakhir. Terus setelah slow start-nya berakhir, masuk ke fase kedua itu ada yang namanya congestion avoidance. Jadi untuk congestion avoidance itu nilai CWND-nya bertambah secara eksponensial. Bertambah secara linear. Jadi udah stabil. Kalau misal udah keluar dari fase slow start, untuk fase congestion avoidance-nya misal pertambahan CWND-nya itu 1. Maka untuk segmen-segmen selanjutnya nilai CWND itu bertambahnya 1 doang. Misal keluar fase slow start itu CWND-nya 10.
maka segmen selanjutnya CWND-nya 11, terus segmen selanjutnya lagi 12, dan seterusnya. Seperti itu. Terus di TCP itu juga ada yang namanya fast retransmit. Di sini nggak ada penjelasannya, cuma di modul tahun kemarin itu ada. Ada yang namanya fast retransmit, itu fungsinya itu untuk mengirim ulang paket yang hilang tanpa menunggu timeout. Cuman di sini nggak dijelasin jelas, jadi mungkin bisa di skip. Terus di TCP juga ada yang namanya fast recovery. Tujuannya itu untuk mempercepat pemulihan tanpa kembali ke awal. Misal di tengah jalan ada segmen yang korup, alih-alih dia mengulang dari awal, dilakukanlah fase fast recovery. Jadi dia itu dipulihkan tanpa kembali ke awal. Cuman di modul ini juga nggak dijelasin detail, mungkin bisa di skip aja. Oke, bisa langsung masuk ke prakteknya di soal latihannya. Di sini untuk modul 6 yang TCP ada dua bagian. Yang A itu ada dasar TCP, yang B ada congestion control pada TCP. Untuk dasar TCP, diminta pertama kalian download dulu file ini, TCP warshark trace 11 PCAPNG pada link berikut. Terus bisa analisis paket file ini untuk menjawab soal-soal di bawahnya. Ini aku buka dulu. Nah, seperti ini. Terus untuk nomor 1, identifikasi paket-paket yang digunakan dalam three-way handshake antara klien dengan server. Berapa nomor paket SYN ACK, dan ACK yang digunakan untuk memulai koneksi TCP. Nah, untuk cara mengetahuinya, di sini kan ada banyak ya paket-paket TCP-nya. Kalian bisa lihat paket SYN pertama yang ada di file ini. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk paket SYN pertama itu paket nomor 1, terus balasannya SYN ACK itu paket nomor 2, terus balasannya lagi ACK itu paket nomor 3. Itu untuk nomor 1. Terus nomor 2, apa alamat IP dari klien dan alamat IP dari server. Nah, untuk alamat IP bisa dilihat dari source address sama destination address. Misal di sini dari paket SYN. Di header IPv4 bisa dicek bagian source address sama destination address. Nah, tadi di awal kan three-way handshake itu bermulanya dari si klien. Berarti source address ini yang 192.168.8668 adalah IP dari klien. Terus kebalikannya, destination address-nya berarti adalah alamat IP dari servernya. Terus nomor 3, berapa nomor urut segmen TCP? Ada dua jenis, sequence number raw dan sequence number relative sequence number. Untuk paket TCP SYN ACK sama ACK. Nah, kita paket yang SYN dulu. Itu bisa kalian lihat di header TCP. Di bagian yang ini, sequence number raw sama sequence number yang relatif. Nah, perbedaannya, kalau yang sequence number raw itu adalah sequence number yang sebenarnya di dalam stream TCP. Jadi sebelum mengcapture paket di Wireshark itu kan udah ada traffic jaringannya, udah ada pertukaran data lewat TCP. Nah, untuk pengiriman segmen yang ini, atau ketika dia membuat koneksi ke server dengan server yang ini 128.119.245.12, itu sequence number-nya adalah 0. Sequence number stream awalnya itu 4236649187. Sedangkan sequence number ketika di capture itu adalah sequence number nomornya 0. Berarti awal banget dia membuka koneksi. Terus untuk yang SYN ACK juga sama, lihat di sini sequence number raw-nya itu yang ini 10689697752.
Terus sequence number yang relatifnya itu 0. Terus untuk paket yang ACK yang ketiga, sequence number yang raw-nya 4236649188, sedangkan sequence number yang relatifnya itu 1. Nah, kenapa ini 1 sedangkan SYN ACK 0? Karena untuk SYN pertama kan dikirim oleh klien. Nah, pengiriman pertama itu sequence number-nya 0. Terus dibales sama server, pengiriman pertama si server, maka sequence number dari si server itu juga 0. Terus balasan dari klien, berikan si klien mengirim untuk kedua kalinya. Maka sequence number-nya bertambah jadi 1. Seperti itu. Terus untuk nomor 4, berapa nomor urut segmen TCP, sequence number raw, dan sequence number relatif untuk paket yang berisi header dari perintah HTTP POST. Nah, pertama, kalian bisa masukin keyword HTTP dulu di filter. Nah, di sini ada 2 jenis HTTP. Lihat metodenya. Tadi yang diminta kan, yang diminta itu metode HTTP POST. Nah, yang POST itu yang ini, paket nomor 153. Terus yang ditanya, berapa banyak byte data yang terkandung dalam field payload data segmen TCP paket tersebut. Nah, bisa dilihat dari field TCP segmen LAN. Nah, itu ada di header TCP yang bagian TCP segmen LAN 1385, atau bisa dilihat juga di sini TCP segmen data 1385 byte. Jadi si paket HTTP ini juga merupakan sebuah segmen dari pengiriman TCP, di mana data yang terkandung di dalam paket ini doang, si paket HTTP aja yang nomor 153, mengandung data sebanyak 1385 byte. Seperti itu. Terus untuk nomor 5, pada paket HTTP POST di soal sebelumnya diketahui terdapat proses reassembly atau penggabungan kembali segmen-segmen TCP menjadi satu objek HTTP. Saya tahu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa paket tersebut terjadi proses reassembly. Nah, ke sini paket yang ini lagi yang HTTP itu kalian bisa lihat di field di bawah field TCP ada keterangan yang ini. Reassemble TCP segment. Nah, berarti untuk paket nomor 153 ini adalah segmen terakhir dari stream TCP ketika pengiriman data di TCP yang di capture. Nah, di sini kan ada banyak frame-frame-nya ya. Nah, untuk frame terakhir itu 153 adalah si paket yang ini, yang dia sendiri. Untuk data yang dibawanya tadi kan 1385 bytes ya. Nah, berarti untuk penggabungan segmen-segmen yang terjadi di paket ini adalah menggabungkan 106 segmen dengan total datanya itu ada 153425 bytes. Nah, untuk 106 segmen detailnya itu yang bawah ini. Seperti itu. Sedangkan untuk jumlah data yang di bawah itu menggabungkan atau menjumlahkan semua payload-payloadnya. Di sini kan frame nomor 4 payloadnya 1448 bytes. Terus frame nomor 5 juga sama. Nah, ini semua dijumlahin, hasilnya 153425 bytes. Seperti itu. Terus nomor 6, setelah membuktikan bahwa pada paket tersebut terjadi proses reassembly, berapa jumlah segmen TCP yang digabungkan kembali dan berapa total data bytes yang digabungkan. Nah, balik lagi ke tadi, segmen yang digabungkan ada 106 segmen, dengan total data yang digabungkan ada 153425 bytes. Tuh. Terus untuk nomor 7, apakah ada segmen yang ditransmisikan ulang dalam file trace? Apa yang Anda periksa di dalam file trace untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, untuk jawabannya ada di filter, nanti kalian bisa otak-atik filternya untuk melihat ada nggak sih paket yang
di retransmission atau ditransmisikan ulang. Nah, sebenarnya jawabannya itu nggak ada, cuman nanti kalian harus membuktikan, kan ditanyain screenshotnya ya. Nah, nanti kalian otak-atik di bagian filter. Seperti itu. Untuk bagian dasar TCP. Kemudian untuk bagian B, yang congestion control. Nah, pertama kalian download dulu filenya, terus buka di Wireshark. Ini beda filenya ya, nggak sama kayak yang pertama. Terus buka menu statistik, TCP stream graph, time sequence difference. Statistik, TCP stream graph, time sequence difference. Terus ubah direction atau fuse direction sehingga menampilkan grafik dari klien ke server. Nah, ada di sini tombolnya switch direction. Nanti grafiknya bakal seperti ini. Nah, untuk membuktikan ini benar nggak sih dari klien ke server, bisa kalian lihat dari IP-nya. Nah, di sini kan panah IP-nya dari 192.168.1.102 ke 128.119.245.12. Nah, IP 192 ini adalah IP si klien, sedangkan IP 128 ini IP si server. Berarti benar grafiknya yang ini. Terus dari grafik tersebut, identifikasi di manakah fase slow start TCP dimulai dan berakhir, serta berikan penjelasan mengenai pengertian apa itu fase slow start pada congestion control TCP. Nah, dari grafik ini, tadi di awal juga sempat dijelasin kalau fase slow start untuk nilai CWND-nya itu meningkat secara eksponensial. Berarti dia meningkat 2 kali lipatnya. Nah, kalian bisa lihat di bagian awal-awal ini. Nah, bagian awal ini adalah fase slow start. Dari sini meningkat. Misal ini CWND-nya 1, terus ke sini 2, ke sini 3, ke sini 4, terus 8, 16, dan seterusnya. Nah, grafiknya nanti dia bakal lompat-lompat kayak gini. Lebih gede, lebih gede, lebih gede. Seperti itu. Terus untuk mengetahui dia berakhirnya di mana, kita lihat pola grafiknya aja. Kalau misal dia udah berubah polanya, berarti dia udah keluar dari fase slow start. Nah, di sini untuk grafik selanjutnya kan, ini polanya terulang ya. Berarti ini udah di luar fase slow start. Kita lihat awalnya. Berarti di sekitar sini. Di sini kira-kira di waktu 300 milisecond, dia keluar dari fase slow start. Nah, terus setelah dia keluar dari fase slow start, berarti kan dia masuk ke fase congestion avoidance, di mana untuk nilai CWND-nya meningkat secara linear. Nah, di sini kan bisa dilihat meningkatnya itu jaraknya itu nggak jauh-jauh, sama semua gitu. Misal di sini CWND-nya 11, ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Berarti dari grafik ini, mulai dari sini sampai dia terakhir, sampai di sini, itu adalah fase congestion avoidance. Seperti itu. Terus nomor 4, dari grafik tersebut, identifikasi di manakah algoritma congestion avoidance mengambil alih. Berikan penjelasan beserta pengertian apa itu congestion avoidance. Nah, berarti tadi mulainya itu kan dari keluarnya dari fase slow start, mulai dari sini sampai sini. Nanti kalian tinggal buat penjelasannya aja, sama pengertian tentang congestion avoidance. Mungkin untuk praktikum sekarang sampai sini dulu. Untuk deadline-nya juga nanti mungkin diperpanjang hingga di tanggal 25, mungkin di sekitar tanggal 29 malam ya. Hari Minggu tanggal 29 jam 23.59. Terus untuk praktikum minggu depannya di tanggal 25, itu masih aku tanyain dulu ke dosennya Pak Anggi. Kalau sesuai di rencana awal kan
ini udah masuk offline ya. Coba nanti kalau misalnya kalian belum pada pulang ke Purwokerto, mungkin bisa nego ke Pak Anggi biar online lagi. Ya mungkin itu aja untuk praktikum hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa chat di grup atau bisa PC masing-masing abstraknya. Bisa ke aku atau ke Joshua. Terus untuk pengumpulannya juga sama di Google Form yang ada di deskripsi grup. Oke, untuk praktikumnya sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.